warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji ingkang kula taati, Kepala Kelurahan Kampung Mandar yang saya hormati, segenap jajaran panitia peringatan Maulid, utamanya remaja Bulbul yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan dapat bersilaturahim, bermuajahah di majlis ini dengan keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur. Sebelum saya ngaji, mohon maaf untuk sementara waktu. Masker niki kula coplok kering teng kuping beatek gitu. Terus dia loro kuping. Nek kan wis marek kula damel malih. Kakek ketarik. Masker niki saged dilepas siji waktu ngaji, nggih nggih. Ngaji dicoplok mawon. Kapan dinggo? Apa semua dulu empat jelas pada sebenarnya mawon. Nah, loro masker ini saged dilepas waktu madang. Waktu madang coplok. Kalau kono sekul meneng repot. Nomor 3 waktu itu. Waktu itu coplokkan masker. Sabda pedacing. Itu nenggalik. Oh. Nomor 4 waktu merokok. Jangan rokok bapak-bapak coplokkan masker ini aja obong. Lan kula elingaken sapa-sapa antrian rokok niki peraturan baru masalah PPKM niki. Sapa-sapa seneng rokok ya ada peraturan baru, hati-hati ngerokok kok liwat ngarepe Kapolsek dicekel. Hati-hati kula elingaken nggih. Sopo-sopo ngerokok liwat ngarepe kantor Kapolsek dicekel. Ini ngomong durung kula elingaken. Ini bapak-bapak yang ngerokok-rokok niki. Jangan digeget rokok. Tenang. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai,
Kula demen pengajian dalu niki dulur mergo panitiane remaja-remaja nggih protokole tasih enem, sambutan panitia niki tasih enem gitu nggih. Remaja semua lah. Dan yang paling menarik disertai santunan kepada anak-anak yatim, yatim piatu dan kaum duafa. Niki yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Memang pas sekali kalau peringatan Maulid itu disertakan anak yatim. Mergo kang reko peringati niki memang yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uripe niku mboten nemu seneng, susah mau. Maki saulanan juru weteng abahnya sudah wafat. Sayyid Abdullah sampun meninggal dunia. Baru 1 bulan dalam kandungan. Lahir selamat di rumah Nabi Mae Ibu Siti Aminah. Ibu Aminah ngerumat Kanjeng Nabi buru 6 tahun. Mae meninggal dunia isa. Jadi Nabi Muhammad ini ya umur 6 tahun wis yatim ya. Yatim piatu. Bapak sing duwe, emak yo hidup. Kulo kapan ngomong yatim piatu nih Pak Lurah kroso teng awak kulo dhewek. Kulo ditinggal ngerti Pak umur 40 tahun. Enggak musuh ndak kulo. Enggak musuh ndak kulo. Jika kapan ono lari yatim umur 40 tutukan jatuh. Jalur maksud itu tutukan yatim bareng untuk bermosi tutukan kayaknya jadi kosong. Ya Allah, akhirnya umur 6 tahun Kanjeng Nabi ini yatim piatu. Akhirnya ikut kakeknya, kakek Abdul Muthalib. Putu paling seneng milu kakek, milu mbah, milu agung. Karena mesti agung niku welas ten putu niku. Di rumah kali agung kali kakek Abdul Muthalib baru 2 tahun kakeknya wafat juga. Hari Kanjeng niki dalam posisi umur 8 tahun, kakek ndak punya, bapak ndak punya, ibu pun ndak. Akhirnya tumut sinten paman Abu Thalib. Abu Thalib niki punya istri namanya Fatimah. Maka salah satu putri Nabi Muhammad ada yang dikasih nama Fatimah untuk mengenang jasa-jasanya istri paman Abu Thalib. Kanjeng Nabi gak ada yugo Abdullah, Ibrahim, Qasim, Siti Ruqayyah, Siti Zainab, Siti Ummi Kulsum, Siti Fatimah. Nah, Fatimah ini untuk mengenang jasa-jasanya buli ini luar. Terus ingkang kula hormati, Nabi Muhammad niku teng Mekah Madinah kan zaman Nabi niku kan makanan pokok kurma. Kalau sampai baca hadis-hadis dawuh Kanjeng Nabi niku Ramadan buka nggih kurma, sahur nggih kurma. Memang kurma itu makanan pokok di sana. Beras mboten enten, sego mboten enten. Sakniki mawon kata. Isuk niku lari-lari cilik-cilik mesti luru kurma cicir. Menggone kene poh lah wis. Gitu nggih. Poh. Nabi Muhammad masih umur 8 tahun, mesti lari cilik-cilik isuk jam 6 berebut kurma. Fatimah ningali duwe kaduan, Muhammad ndak ikut berebut. Dituli den dosa kagem ponakan Rasul Muhammad kuwi hing rebutan hing mangan lari. Sekarang long. Donge kancane wis entek padha mulih, Nabi Muhammad dhewekan nang surwit kurma. Dikira Fatimah akan memanjat pohon kurma itu. Dituli den kaduan. Nabi Muhammad nuli wit kurma ngeten dituli
Masya Allah. Witi kurma itu melengkung lemes. Fatimah lihat dari jauh itu kaget. Witi kurma itu persis witi kelopon. Melengkung itu lemes. Persis buahnya berhenti di depan Nabi Muhammad SAW, masih umur 8 tahun. Dipetik ya Nabi Muhammad yang matang-matang. Cukup, kembali lagi pohon, tegak lagi. Fatimah lihat dari jauh, wah, ya Allah, ya Allah, menekan suci, ya Allah, keistimewaan hari ini. Apa? Sudah kaget bisa nunjukin dia. Biasanya tujuan ini waras sebenarnya. Alhamdulillahirabbil. Karena Fatimah belum pernah lihat pohon kurmohan atos kados wit klapa kok melengkung lemes. Kula dengan masih umur 6 tahun, aduh seneng banyu Lugoto. Kidule kantor pos, lere Kapolsek Kertojati. Banyu wero begini. Kula terus denger itu. Asih umur 6 tahun. Nyuk kados ngurmati kula. Kula kapanpun atus kangkung niku lemes banget. Sumpah wae. Praktis itu melengkung kan. Wite praktis itu pikir banyu melengkung. Kangkung niku lemes. Kaya ngurmati kula atus. Bapak Ibu yang saya hormati, umur 10 tahun dijak dagang kali paman Abu Thalib. Abu Thalib niki uripe pas-pasan. Yugane kata Nabi Muhammad tumut keluarga kan hidupnya pas-pasan. Rumiyin kapanpun pamitan dagang itu ditangisi sakaman waktu itu antara pulang dan tidak pulang. Sekali berangkat dagang itu memakan waktu bisa 6 bulan, bisa 7 bulan karena naik unta. Boten wani tiang 10, boten wani. Jadi kapanpun berangkat dagang, sak kampung ini medal. Wong lanang-lanang ini 150 orang berangkat bareng pun dagang. Telas tiang jalan. Napa masalahnya? Kapan cuma rombongan 10 dagang, kita telas dirampok tiang. Jangan sakmono. Dirampok kapan sitik itu dirampok, tapi kapan saya yang merampok, pikir-pikir. Jadi kapan berangkat dagang, ini sanggup nih, pedang, nopo tombak, macam-macam, karena risiko di tengah jalan. Karena orang waktu itu harus menjaga dirinya masing-masing. Polisi derengin, tentara derengin, dan gitu ya. Hari kapan berangkat dagang tangi sansa kampung, diselamati. Pokok kapan hing mulai sampai setahun berarti mati. Betul itu HP. Yang kono telepon sapa ngabari. Nggih betul. Paman Abu Thalib Muhammad melu dagang ya. Nggih pun paman. Teng pundi nang negara Sam. Sopan dengan Nabi Muhammad. Sam niku menggunakan saniki Irak-Iran. Kulo kepingin semerut mereka paman, iya saya milu ya. Berangkatlah 100 orang rombongan menuju ke negara Sam. Sampai di tengah perjalanan ada pendeta. Pendeta ini ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, ahli kitab Zabur. Melihat rombongan Abu Thalib ini heran pendeta. Tengeriko niku panasnya luar biasa. Kalau tengeriko teng timur tengah itu jarang wit-witan. Boten enten wit tepo, wit gedang, kembang, wit blimbing ngeten iki boten enten. Yus pokoke pasir watu gunung, pasir watu gunung. Wit kurma itu jarang-jarang. Kok pendeta niki melihat rombongan Abu Thalib niki terheran-heran karena mendung niku teng duri terus, nggak pernah kena panas. Ada siapa di dalam rombongan itu? Curiga pendeta ini. Ada orang istimewa di dalam rombongan itu.
Jadi nanti akhirnya pendeta ngetutakan tentang ini apa saking apa mendung nih, tapi ditutakan terus kok sampai 10 kilo 25 kilo kok tetap mendung nih tendure mawon rombongan ini melikup mendungnya tumut melikup iran akhirnya pas rombongan ini istirahat si pendeta ini moro, Pak, ini dari mana rombongan? Dari Mekah. Sebentar, ketua rombongan siapa? Saya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, ya. Si pendeta ini curiga kepada anak yang umur 10 tahun. Ini pun Nabi Muhammad. Kok lihat alusi kulite, gantengnya wajahnya, hitam rambutnya, kemudian idepe alise mencorongi wajah anak ini tanda-tanda Nabi terakhir. Di kitab saya tanda-tanda Nabi terakhir itu persis di anak ini. Dan Nabi terakhir itu kalau kemana-mana tidak kena panas, pasti mendung selalu ada di atasnya. Opo lari yang di Nabi terakhir. Cuma masih ada dua pertanyaan. Kalau tanda-tanda pada fisiknya anak ini sudah pas, tinggal namanya dan tinggal keturunannya. Saya mau tanya namanya sama Abu Thalib. Kalau di kitab saya namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi kan pun takoni Abu Thalib kok arane Adro ilare urut. Jadi yang cocok ambil di sini ki. Kamu kok arane podo. Kalau kulitnya, wajahnya sudah persis, wis tanda-tanda itu ada semua sama anak ini. Cuma namanya siapa? Abu Thalib, saya boleh bertanya sama panjenengan, apa Pak Pendeta? Anak ini namanya siapa? Muhammad. Kaget pendeta. Pendeta ini kaget. Kok persis? Ya Allah. Berarti benar anak ini yang membawa mendung terus mengikuti anak ini. Tinggal satu pertanyaan kepada Paman Abu Thalib. Abu Thalib, sampean apanya Muhammad? Saya ayahnya. Tanya lagi pendetanya. Abu Thalib, sampean apanya Muhammad? Saya ayahnya. Pertanyaan tinggal satu, Abu Thalib, sampean apanya Muhammad? Saya ayahnya. Abu Thalib marah. Pendeta, kenapa sampai tanya terus? Saya sudah menjawab sampai 3 kali. Sampai tetap bertanya. Abu Thalib, mohon maaf. Di kitab saya ini, sampai bukan bapaknya Muhammad. Kaget Abu Thalib. Sampai kok tahu kalau saya bukan bapaknya? Nabi terakhir di kitab saya ini yatim piatu. Kalau sampai ngaku bapaknya kan meleset. Berarti bukan Nabi terakhir Muhammad itu. Kalau sampai bapaknya, sebetulnya sampai ini siapa? Saya mengaku terus terang aja. Pendeta, saya memang bukan bapaknya. Saya ini pamannya. Tapi anaknya saya anggap anak sendiri. Karena mulai kecil tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya tapi kan bukan bapaknya sampai kan? Bukan. Bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat. Abu Thalib, jangan diteruskan sampai berdagang. Cepat-cepatlah pulang. Kenapa pendeta? Ini ponakan sampai ini calon nabi terakhir. Kalau saya panjang umur, Abu Thalib, dan Muhammad diangkat jadi nabi, saya masih menemui Muhammad, saya akan beriman kepada Muhammad. Kalau saya ditakdirkan panjang umur. Kalau ini sampai teruskan perjalanan sampai di negara Syam, saya yakin Muhammad akan dibunuh oleh pendeta-pendeta Yahudi. Semua pendeta Yahudi sudah tahu ciri-ciri Nabi terakhir. Kalau ini diketemukan, pasti akan dibunuh oleh pendeta pulang aja lah. Wan Sulaim, boten sios dagang. Kecintaan Abu Thalib semakin luar biasa dan Fatimah karena merambut calon pemimpin besar, calon nabi terakhir.
Sampai lihat paman Abu Thalib uli ngerumet lariatin piatu niki. Allah ngasih hadiah yang luar biasa ke paman Abu Thalib. Apa hadiahnya? Semua wali-wali besar di dunia ini, semua ulama-ulama top di dunia ini adalah cucu dari paman Abu Thalib. Kenapa begitu? Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib, dinikahkan oleh Kanjeng Nabi, dapat putri Nabi Muhammad Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan dari sini lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ulama yang top, habaib yang top terlahir dari kedua tokoh ini, dari Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi anak orang kalau memperhatikan kepada anak yatim, entah anaknya, entah cucunya akan jadi orang hebat-hebat. Kalau sampai dermawan kepada anak-anak yatim. Nih, paman Abu Thalib, wali-wali top, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, itu cicit daripada paman Abu Thalib. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tumbuh remaja umur 25 tahun, nama beliau mulai tenar di Mekah. Mulai terdengar harumnya nama Muhammad, akhlaknya bagus, anaknya tampan, jujur. Terdengarlah kepada wanita rondo sugih. Misalnya rondo wanita, wanita rondo sugih lebih kakek serondo gitu kan, rondo sugih gitu kan, wanita rondo sugih itu suka wanita, kapan rondo mesti wanita. Wah, muter-muter. Iki sugih miliarder. Mekah Madinah saat itu orang paling kaya adalah Siti Khadijah. Orangnya pandai, cerdas, saking pandainya ahli bisnis. Sampai kaya raya kan memang pandai, kalau tidak pandai tidak bisa, betul? Otaknya luar biasa. Lah, Khadijah ini pernah berguru kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ahli kitab Zabur. Jadi waktu umur 19 tahun Khadijah ini berguru jadi santrinya Waraqah bin Naufal. Oleh Waraqah dikasih tahu, Khadijah, saya doakan sampai nanti ketemu kepada Nabi terakhir. Kalau ada Nabi terakhir, sampai harus beriman kepada dia. Tanda-tandanya ini loh di kitabnya. Namanya Muhammad, anaknya ganteng, kulitnya begini, rambutnya begini. Jadi Khadijah sudah pandai ilmu tentang tanda-tanda Nabi terakhir dari Waraqah bin Naufal. Begitu ada nama Muhammad, teringat dia, loh, apakah Muhammad calon Nabi terakhir yang diramaikan oleh orang-orang Mekah ini? Siapa anak itu? Anaknya siapa? Punya pembantu. Khadijah ini punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah ini nama perempuan tapi anaknya laki. Arane koyo, arane aran wadon tapi wong ini lanang. Jare Khadijah, Maisarah dalam Khadijah, coba hiro selikiti sapa Muhammad. Napa? Kula nolak. Coba selidiki. Meneng lu mikir. Sapa Muhammad itu? Anake sapa, bapake sapa? Mulai Maisarah bergerak. Sehari dia teliti, malam hari datang ke Khadijah. Nanti Maisarah hasil penelitiannya gimana? Pun Khadijah, kulo pun kepanggil yang bekal larenya.
Muhammad